Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS. 2019 ganti presiden, Ganti sistem, ganti sistem, ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Yang saya tanyakan, Partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. 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 Yang mengatakan berafiliasi, mengambil buku-buku dari Sayyid Qutb, mengambil buku-buku dari Hasan al-Banna, memakai metode-metode halakoh likoh, yang prinsip besarnya memperjuangkan Islam lewat partai politik. Ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS. Kalau di Indonesia ya PKS. Kalau di Indonesia ya PKS. Para pengikut khilafah yang anti pemerintah dan anti ideologi negara, tapi justru mencari penghidupan di negara Republik Indonesia. Itu namanya munafik. Kalau tidak suka sama pemerintah, silahkan tinggalkan negara ini, daripada kalian mengotori jadi sampah di negara ini. Politisi PDIP Dewi Tanjung yang dikenal sebagai sosok yang kerap membuat pernyataan kontroversial. Baru-baru ini ia menyebut jika Partai Keadilan Sejahtera atau PKS adalah partai yang mendukung teroris dan paham radikal. Melalui akun Twitternya, ia mengatakan bahwa ada orang yang tersinggung gara-gara pernyataan tentang PKS yang menganut paham radikalisme. Kadrun otaknya sempit. Ada orang yang keberatan, Nyai bilang PKS penganut paham radikalisme. Katanya bininya ngaji di PKS. Nyai jawab, binimu ngaji di NU atau ngaji di surga pun Nyai nggak peduli. Karena Nyai bela negara, bukan bela partai pengkhianat bangsa. Negara ini hancur karena khilafah. Tweetnya dalam akun Twitternya seperti dilihat Selasa 13 April 2021. Lanjutnya, ia kemudian mengungkapkan bahwa PKS merupakan partai pendukung para teroris dan juga paham radikalisme. Karena itu, ia pun menyinggung soal sikap PKS yang pernah meminta ex-ISIS untuk dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah dan sejumlah fraksi di DPR RI tegas menolak kepulangan WNI ex-ISIS. Namun, Partai Keadilan Sosial atau PKS meminta pemerintah menjadi orang tua bagi mereka. Politisi PKS Mardani Alisera memberikan pendapat berbeda terkait wacana kepulangan WNI ex-ISIS tersebut. Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ingin WNI ex-ISIS dipulangkan ke Indonesia. Ya, kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya akan bilang tidak, kata Jokowi di Istana Negara. Tapi mereka rata-rata kan sudah membakar paspornya di situ. Apakah masih bisa masuk? Ya, kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya akan bilang tidak. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD secara pribadi punya pendapat senada dengan sejumlah pihak. Namun, secara pribadi, Mahfud dengan tegas menolak dan tidak setuju atas kepulangan WNI ex-ISIS tersebut. Menurutnya, pemulangan WNI ex-ISIS tentu membahayakan negara Indonesia. Selain itu, Mahfud mengatakan, dari banyak negara yang punya Foreign Terrorist Victor atau FTF, belum ada satupun secara kategoris menyatakan akan memulangkan. Tetapi pada umumnya tidak ada yang mau memulangkan terorisnya, kata Mahfud. Menurut Nyai, hal tersebut menjadi salah satu bukti PKS pendukung terorisme. Sambungnya, ia juga mengatakan jika PKS merupakan pengkhianat bangsa dan bersatu dengan khilafah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
Ketua Majelis Syuro juga berkeliling dalam rangka memenangkan Pilkada 2020. Ini adalah tangga untuk menuju sukses pemilu 2024. PKS mendukung para teroris dan radikalisme yang terjadi di negara ini. PKS juga pernah meminta ex-ISIS untuk dipulangkan ke Indonesia. Terbukti, PKS jelas bukan partai yang cinta NKRI. PKS pengkhianat bangsa. Khilafah menyatu dengan PKS tujuannya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tulisnya lagi. Ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS. Kalau di Indonesia ya PKS. Ganti sistem. Allah Akbar. Kejadian tadi, kalau kami tetap fokus ke bagaimana mendidik masyarakat agar gerakan ini esensinya. Masalahnya kan muncul satu frame itu, Bung Mardhani. Setuju. Ya kan, jadi seolah-olah itu menjadi satu paket antara seruannya Bung Mardhani dengan dan karena itu Ketua saya HTI. tegaskan, dan acara itu acara private, tiba-tiba disebar. Kita tahu bahwa 500 tahun Khilafah Turki Utsmani berkuasa dan menguasai berbagai bidang kehidupan, lalu jatuh, maka muncullah psikologi yang kalah. Nah, psikologi yang kalah itu psikologi orang-orang yang hari ini berusaha menegakkan khilafah, tetapi sebenarnya gagal memahami bahwa kelahiran NU dan Muhammadiyah telah menetapkan sebuah arah peradaban baru dalam berpolitik. Muncullah apa yang disebut dengan NKRI, muncullah dengan ideologi Pancasila. Nyai pastikan tahun 2024 nanti PKS akan tenggelam dan para pengikut khilafah, paham radikalisme akan dimusnahkan oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nyai yakin Allah Subhanahu wa taala bersama kita yang membela rakyat dan negara dengan kebenaran. Usir partai pengkhianat bangsa dan usir pengikut khilafah, sebutnya. Jika pilkada yang 230 ini kita ikuti dan target kita menang 60% tercapai, maka pemilu 2024 insya Allah optimis untuk bisa kita menang. Agama lahir untuk menegakkan keadilan, agama lahir untuk menghormati kesetaraan, agama lahir untuk menyatakan bahwa kita berbeda, tetapi lita'arofu. Perbedaan ini harus diletakkan pada konteks saling memahami, mencintai, mengarifi apapun agama yang ada di warga negara ini. Dewi pun menyindir para pengikut khilafah yang anti pemerintah dan anti ideologi negara, tapi justru mencari penghidupan di negara Republik Indonesia. Itu namanya munafik. Kalau tidak suka sama pemerintah, silahkan tinggalkan negara ini daripada kalian mengotori jadi sampah di negara ini, tegasnya. PKB yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama punya prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Itu lalu kita pahami sebagai ideologi pertama, pemerintahan yang sekarang adalah pemerintahan yang kompatibel dan cocok dengan ajaran Islam. Dan itu adalah hasil perjuangan. Di sini tidak boleh ada seseorang dilihat dari sekedar agamanya, tetapi siapapun warga negara, dia bayar pajak, kita harus hormati, kita harus hargai dan punya hak untuk dilindungi oleh negara. Nation ini yang harus dipegang oleh semuanya, sehingga maqasidus syariah